Oke, setelah kita membuat Java kelas koneksi, ya, selanjutnya kita akan melengkapi user DAO implementnya ya. Ya, kita akan melengkapi Java kelas user DAO implement. Oke, di sini kita buat dulu dua variabel. Privat namanya prepared statement. Nah, pilih yang ini ya, prepared statementnya yang Java Redirect SQL. Nah, misalkan kita buat nama variabelnya prep stmt ya, singkat aja. Kemudian privat statement. Nah, pilih yang statement yang ini. Java Redirect SQL juga. Ketik stmt lah, stmt singkatan statement. Oke, kemudian kita buat query-nya. Yang insert dulu ya. String SQL atau query sama aja. Oh, sorry. Ini kita panggil query insert ya. Insert into nama tabelnya, tabel user ya. Nah, kita cek. Nah, ini tabel underscore user ya, tabel underscore user. Kemudian ya, query ini ya, query database ya, yang di MySQL ataupun di database yang lain ya, hampir sama. Nah, apa saja nama user, password, dan email. Oke, kenapa ID usernya nggak dimasukin parameternya? Karena ID usernya ini kan dia sudah auto increment ya. Oke, kita cek saja database-nya localhost localhost ini kok gini, localhost dulu deh. Localhost masuk ke php my admin. Oke, nah tadi db simak ya. Nah, db simak di tabel user. Nah, di tabel user ini kan sudah ada 3 ya. Nanti kita reset lagi. Nah, kita cek di struktur tabelnya itu kan dia auto increment ya. Auto increment tuh dia udah menambahin otomatis. Oke, lanjut. Nah, di sini parameternya kan dipanggil insert into tabel user, nama user, password, email. Nah, values ya, values apa gitu, isinya apa. Nah, kalau di Java nih pakai tanda tanya. Nah, kita bisa langsung ngetes sih. Kita bisa langsung ngetes di PHP My Admin ya. Di PHP My Admin atau di sini juga bisa sih. Coba di sini dulu ya. Nah, di sini kan datanya baru 3 ya, baru 3. Nah, kita tambahin misal di sini. Sahrukan misalnya. Sahrukan. Username, sorry. Nama user jangan panjang-panjang, yang pakai spasi ya. Sahrul lah, Sahrul. Contoh. Password 9. Email Sahrul @gmail.com contoh. Ini saya belum tahu bisa nggak ya. Nah, kita coba running. Ininya pilih yang ini dulu. Error. Oke, ini kita hapus. Nah, 1, 2, 3 error ya. Padahal ini query-nya harusnya sudah betul ya. Kita copy aja atau pakai titik koma kali ya. Titik koma. Harusnya nggak ngaruh sih. Oke, kita coba copy aja. Ini copy ya. Ini kan baru 3, kita nyoba di sini aja deh. Kita nyoba di sini. Kadang-kadang nggak jalan juga di NetBeans yang ini ya. Kita langsung pakai SQL. Copy query-nya di sini. Go. Oh, error. tbl underscore user
declared variable. Oh, tar. Insert into, ini bisa pakai petik satu sih, petik satu yang di ini ya, yang di bawah, yang di atasnya tab ya, petik satunya. Error. Insert into table user. Error ya, kenapa ya? Oke, sudah sukses. Jadi harus pakai petik, ternyata petik kayak gini nih, petik satu yang di atasnya tab. Nah, udah masuk kan, baru. Nah, jadi ini juga harus pakai petik apa ya namanya, Apox Pro atau apa ya, petik satunya beda ya. Ada petik satu, kalau petik satu tuh gini, sorry, petik satu kan gini, yang ini bukan petik satu, yang pakai petik satunya miring yang di atas tuh, letaknya di atas tab. Oke, saya coba lagi. Aminah, coba. Nah, kita bisa bikin liga sih. Aminah. Jadi kalau ngetes di database langsung nih harus pakai petik ini ya, tapi kalau di sini sih nggak usah sih, langsung aja. Oke, Aminah misalnya. Nah, kita bisa bikin lagi. Sorry. Kita bisa bikin lagi. Ade. Mimin. Passwordnya samain aja ya. Ade. Mimin. Oke, ini titik koma. Ini pakai koma. Koma ini masukin 3 data sekaligus ya. Oke, ini saya sekalian ngajarin database-nya sedikit ya. Nah, di sini table usernya kan sudah ada 4. Kalau ditambahin 3 lagi berarti jadinya 7. Oke, saya input dari sini aja. Tek. Error. Masih error. Values. Perasaan sih nggak ada yang error ya query-nya. Ya kadang-kadang kalau lewat ini, kalau lewat ini suka error. Coba baris valuesnya masih option escalate select limit. Udahlah, kita langsung di sini aja nyobanya, langsung di sini aja. Yang tadi yang ini kita coba di sini, bisa nggak ya? Bisa error nggak? Ya, berhasil tuh. 3 row insert ya. Nah, tadinya kan 4 nambah 3 jadi 7 ya. Nah, nggak tahu kenapa tuh error ya. Itu di sini error. Kayak kita close aja lah, kita nggak usah pakai ini. Berarti untuk nguji input data, ngetes di sini aja lah, di PHP MyAdmin ya, tadi seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita bisa kosongin dulu ya, atau nanti aja, nanti kita kosongin kalau kita mau mempraktekkan langsung di Japanya. Nah, jadi berarti query yang ini, query yang tadi barusan, nah intinya sih query ini ya, query ini udah bener, jadi bisa langsung dipakai. Nah, query inilah yang akan kita pakai di Japa di sini ya. Ada tadi, oh ya nih, insert into, ini saya pindahin ke bawah, atau mau disambung juga nggak apa-apa sih. Kalau mau pindahin ke bawah nih jangan dempet gini ya, pakai spasi enter kalau mau pindahin ke bawah. Nah, kalau mau didempetin ya seperti ini, ada spasinya. Oke, misalnya kita dempetin seperti ini, nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalkan terlalu panjang nih, source code-nya bisa pakai enter, tapi harus pakai spasi dulu di sini, spasi baru enter ya. Kalau mau di jadiin satu baris ya nggak apa-apa seperti ini. Oke, selanjutnya kita return dulu deh, returnnya U.
Kenapa return U? Karena dia kan fungsi ya, function untuk mendapatkan data user. Oke, selanjutnya kita panggil prepared statement ya, sama dengan koneksi titik dapat koneksi titik prepared statement. Nah yang ini. Oke. Nah kemudian prepared statement kita panggil lagi set string. Nah kita masukkan parameter pertamanya get nama user misalnya. Nah kemudian kita panggil lagi prepared statement titik set string. Nah kenapa set string? Karena kita mau input password ya, nama user, password, sama email semuanya string. Get password. Kemudian prepared statement titik set string nomor 3 U titik get email. Oke. Nah selanjutnya kita execute update ya. Nah ini kita try catch pakai yang ini, pakai yang block aja, yang block. Nah nanti si return ini dipindahin di block, Ctrl X, taruh di sini ya. Saya ulang misalkan seperti ini errornya ya. Nah ini pilih surround block with try-catch. Nah ini di block, Ctrl X, pindahin sini paling bawah. Nah terus di sini kita panggil menampilkan message dialog C option when show message dialog yang ini aja. Nah misalkan data berhasil ditambah. Oke, ini tambahin lagi deh information. So message dialog. Oke, information tambahin lagi, berarti C option information message. Oke, jadi seperti ini ya. Ini untuk input data. Oke sekalian ya, saya akan membuat yang update-nya. Ini input data, kemudian kita update-nya sama dengan yang atas. Buat query-nya dulu, update tbl underscore user set, misalkan yang mau diupdate nama user sama dengan tanda tanya kan nanti yang akan diisi parameternya apa saja gitu kan ya. Kemudian password sama dengan tanda tanya, email sama dengan tanda tanya, terus nama, password, email, where, ID user sama dengan tanda tanya. Oke, kita
cek dulu aja ya, kita buat dulu aja, nanti kalau ada error atau enggaknya kita akan tes. Nah ini ya sama, prepared statementnya sama dengan koneksi titik dapat koneksi titik prepared statement. Nah kemudian prepared statement titik set string. Nah ini yang nama passwordnya titik get nama user. Oke, ini bisa di copy, kemudian passwordnya panggil. Oke, selanjutnya setelah password, prepared statement titik set Botak, mama botaknya string tahu di tempat mandi. u titik get email. Ya, kemudian kita panggil ID apa namanya, ID usernya ya, karena akan diubah berdasarkan ID user ya. Ya seperti ini. Nah terus ini kita surround block. Nah ini kita blok dulu, kita pindahin ke sini. Ininya apa, masih kurang. Prepared titik execute update. Nah kemudian J option pen-nya show message dialog, yang ini aja null. Kita misalkan buat data berhasil diubah. Oke, ini title-nya information, message type-nya J information, J option pen information. Oke, nah ini untuk query untuk update ya. Ini query untuk update. Selanjutnya kita akan buat yang delete-nya. Oke, yang delete-nya. Nah, untuk yang delete-nya ini kan bentuknya prosedur ya. Nah, seperti biasa kita buat query-nya dulu. String SQL sama dengan delete from tbl_user where, nah where hapus data tabel user di mana ID usernya sama dengan, nah dan datanya tuh sama dengan apa gitu, diisi apa kan parameternya. Terus prepared statement sama dengan koneksi titik dapat koneksi titik prepared statement ini. Oke, prepared statement titik set integer 1 u titik get ID user. Nah seperti ini untuk delete nya. Kemudian prepared statement titik execute update ya. Terus seperti biasa kita kasih J option pen untuk kasih message dialog. So message dialog, misalkan message-nya atau pesannya data berhasil dihapus. Oke, ini information, ini J option information. Oke, nah kalau sudah kita
surround block. Nah, surround block aja. Oke, ini untuk delete ya, ini untuk delete. Nah, kemudian yang terakhir yang list data. List data tuh get all ya, maksudnya menampilkan data. Panggil list. Nah, list ininya user. Nah, ini list aja lah, list sama dengan new array list. Oke. Kemudian kita return dulu, return list. Nah, ininya pakai select statement atau stmt ya, tadi stmt kan. Nah, pakai ini maksudnya yang stmt yang ini ya, stmt itu statement ya, disingkat. stmt sama dengan koneksi titik dapat koneksi titik create statement. Ya, kemudian result setnya, result setnya sama dengan result set sama dengan stmt titik execute query. Oh, ini bisa langsung query-nya di sini deh. Query-nya bisa langsung di sini. Berarti select bintang from tbl underscore user. Ya, menampilkan data user kan seperti ini ya. Kita coba di localhost ppm admin. Nah, ya, kalau kita mau menampilkan data user berdasarkan nama, tinggal pakai order by kan, order by nama user. Nah, nanti berdasarkan nama user urutnya. Ini nanti kita kembangin lah. Ini sementara ini dulu aja. Kita tambahin surround block. Kemudian return listnya dipindah. Nah, dipindah ke bawah. Return list pindah ke bawah, terus ini di cut lagi, Ctrl X. Taruh di atas. Jadi inisialisasinya di atasnya try catch. Oke, selanjutnya di bawahnya result set, kita panggil while. While ini perulangan di Java ya. While rs titik next dalam kurung kurawal buka, terus kurung kurawal tutup, kita panggil user sama dengan new user. New user. Oke, titik koma, kemudian u titik set id user, rs titik get id user. Oh, bukan id user, integer ya, get integer. Nah, di sini kita panggil kolomnya, ya atributnya id user. Kemudian u titik set nama user, rs titik get string nama user. Jangan spasi, jangan pakai spasi ya, harus ngikutin ini sama ya. Oke, terus menampilkan passwordnya, u titik set password, rs titik get string. Oke, password. Oke, terus u titik set email, rs titik get string email.
email. Oke. Kalau sudah, list titik add. Oke, seperti ini. Nah, ini udah selesai semua untuk apa namanya, user DAO implementnya ya, source code lengkapnya ya. Ini source code lengkap untuk user DAO implement ya. Pertama ada insert ya, kemudian update, kemudian delete, kemudian menampilkan data. Nah, kita nanti akan coba testing ya. Setelah video ini kita akan coba testing apakah error, apakah sukses query-nya ya. Baik, terima kasih. Demikian video untuk source code lengkap user DAO implement. Selanjutnya kita akan melakukan testing input data, update data, hapus dan menampilkan data di Japa.